Radio AMM Panawan yang insya Allah informatif, edukatif, dan tentunya kreatif. Di sesi malam ini kita akan kita kedatangan salah satu tamu spesial dari bisa dibilang Dinas Kesehatan gitu ya. Beliau adalah Priyan Ramdian SKM atau Sarjana Kesehatan Masyarakat yang mana pernah mengecam pendidikan D3 di Keperawatan Poltekkes Bandung dan S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Garut. Beliau juga mempunyai pengalaman diantaranya sebagai surveillance di Dinas Kesehatan Garut. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau untuk berbicara seputar COVID-19 dan mengobrol untuk hal-hal lainnya gitu ya. Silakan untuk Parian memberikan sapaannya untuk para sahabat AMM Panawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat AMM FM. Alhamdulillah kali ini saya bisa hadir memberikan sumbangsi pengetahuan yang saya miliki mengenai materi kali ini yaitu COVID-19. Baik Pak Rian, untuk sesi malam ini kita akan membicarakan sedikitnya seputar COVID-19 khususnya untuk untuk mengupas tuntas gitu seputar COVID-19, melihat dari pengalaman Parian sendiri yang mana memiliki basic pendidikan di kesehatan, juga mempunyai pengalaman di bidang kesehatan juga. Tapi sebelumnya untuk para pendengar semuanya, untuk para sahabat AMM Radio Panawan semuanya, jika ada yang ingin request lagu silakan bisa hubungi di nomor WhatsApp 081991457700. Sekali lagi 081991457700. Nah, baik. Di sesi malam ini sambil menunggu sahabat AMM Radio, penelpon sahabat AMM Radio selanjutnya untuk request lagu atau salam-salam lainnya, kita akan sedikit membahas seputar COVID-19. Baik Parian, menurut Parian nih, apa sih yang disebut dengan virus corona ini? Kan kalau menurut pengertian dasarnya itu kan virus corona ini diambil dari kata crown atau mahkota gitu kan ya, karena memang betul, dari virus ini berbentuk seperti mahkota atau memiliki mahkota gitu. Nah, lalu untuk penjelasan lebih detailnya itu virus corona ini apa sih gitu? Oke. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih virus, apa sih bakteri gitu. Nah, virus itu semacam makhluk berukuran mikron, beda dengan bakteri. Kalau bakteri dia bisa mati dengan antibiotik. Tergantung si bakterinya apa, gram positif atau gram negatif. Kalau dia bakteri gram positif bisa dibunuh dengan antibiotik gram positif juga, begitupun dengan negatif. Sementara untuk virus itu tidak ada antinya, tidak ada antivirusnya. Jadi dia parasit menempel di makhluk hidup. Nah, saat ini yang sedang booming dan menjadi pandemi di seluruh dunia yaitu virus COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID itu singkatan dari Ko-nya corona, P-nya virus, D-nya disease. 19 itu tahun. Tahun dia ditemukan pertama kali yaitu di kota Wuhan di Cina. Nah, apa yang membedakan virus COVID-19 dengan virus-virus lainnya? Yang jelas saat ini COVID-19 itu belum ditemukan obatnya. Dan memang kebanyakan virus tidak ada obatnya. Dia hanya bisa dilawan dengan antibodi dari masing-masing orang atau masing-masing makhluk hidup. Matinya si virus itu tergantung dari daya tahan tubuhnya. Jadi dia kejar-kejaran. Kalau misalkan di COVID-19 ini diperkirakan dia tumbuh sampai 14 hari.
Jadi setelah 14 hari itu dia mati. Nah, matinya itu tergantung dari kekuatan tubuh si inangnya, si orang atau si hewan yang ditumpanginya. Nah, saat ini yang bahayanya itu dia menyebar dari orang ke orang. Jadi kalau dalam jangka waktu 14 hari antibodi kita, daya tahan tubuh kita lebih kuat dari kekuatan virus, virusnya yang mati. Kalau dalam waktu 14 hari si virusnya lebih kuat dari antibodi kita, ya manusianya yang kalah gitu. Oh iya, berarti dengan kata lain COVID-19 ini bisa dikatakan coronavirus atau virus corona yang ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, Cina gitu ya. Awalnya di Wuhan, Cina. Nah, kemudian yang salah satu yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di kita gitu, khususnya di Indonesia atau mungkin skala kecilnya di Kampung Panawan lah gitu. Rata-rata dari kita mungkin bisa dibilang ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu gitu seputar penyebaran dari virus corona ini gitu kan. Pemerintah menganjurkan kita untuk selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus melakukan hal tersebut? Memangnya seperti apa gitu penyebaran dari virus corona ini sendiri gitu, Pak Rian? Baiklah. Virus corona menyebar dan tumbuh di saluran pernapasan. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk selalu memakai masker, selalu menjaga kebersihan tangan terutama, karena kebanyakan proses penyebarannya itu dari dari benda yang dipegang atau dari percikan ludah, terutama percikan ludah yang menempel di benda-benda. Nah, nempel ke tangan dan tangan kita tanpa kita sadari suka mengusap muka. Yeah. Nah, akhirnya memicu si virus ini untuk masuk ke saluran pernapasan, bisa lewat mulut, bisa lewat hidung, mata atau bahkan telinga. Jadi makanya kenapa kita dianjurkan terutama oleh pemerintah untuk selalu memakai masker dan sering mencuci tangan baik dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Nah, untuk menjaga penularan si virus itu. Oh iya betul. Berarti anjuran-anjuran pemerintah saat ini seperti selalu menggunakan masker ketika keluar rumah atau mungkin bahkan seperti selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan lainnya itu merupakan salah satu penanggulangan untuk mencegah penyebaran corona gitu ya. Betul, karena orang yang yang terpapar virus corona itu kan gejalanya bisa batuk, bersin ataupun meludah. Nah, jangan sampai waktu tanpa kita sadari si yang terpapar itu batuk dengan masker gitu kan bisa ketutup. Yeah. Jadi tidak menyebar ke benda atau langsung ke orang. Ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui gitu lah tentang bagaimana virus corona ini menyebar. Nah, apa sih yang menjadi indikasi gitu dari si virus corona ini ketika menyebar ke tubuh kita? Oke. Untuk gejalanya, virus corona ini bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus yang terbilang ringan, bisa disebut ringan ya, seperti hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa badan tidak enak. Nah, yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yaitu infeksi paru kronis. Seperti demam mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, dan nyeri dada atau sesak napas dan batuk. Itu mungkin. Baik, tapi terkadang dari kita nih ketika mengalami gejala-gejala yang tadi Parian sebutkan, itu kan gejalanya kurang lebih mirip seperti flu gitu kan ya. Nah, hal yang paling jelas gitu membedakan antara kita terjangkit atau positif dari corona dengan flu itu apa sih Parian gitu? Sebetulnya yang namanya virus pernapasan mirip lah dengan flu. Yeah.
Jadi si corona ini memang tanda gejalanya mirip dengan flu sampai ada pemeriksaan bisa berupa rapid test atau tes swab dari apusan cairan di tenggorokan. Nah, itu membutuhkan beberapa waktu. Yang paling cepat yaitu rapid test. Itu hasilnya bisa ditunggu. Nah, sementara untuk lebih jelasnya itu harus dengan tes swab. Tes swab yang lebih teliti gitu ya untuk memastikan apakah pasien tersebut sudah terinfeksi virus corona atau belum. Dan tidak sembarang orang bisa mengakses tes tersebut. Jadi yang saat ini di kita di Indonesia hanya pemerintah yang bisa menyediakan sarana dan prasarana untuk tes tersebut. Baik. Jadi kalau kita ingin mengakses ke pemeriksaan tersebut harus ditentukan oleh pemerintah itu. Baik, Pak Rian. Nah, selain dari gejala-gejala yang tadi dan juga mungkin diagnosis yang diberikan oleh dokter tadi seperti tes swab atau mungkin rapid test dan lain-lainnya. Nah, apakah memang virus corona ini ketika kita terinfeksi virus corona ini lalu mengeluarkan gejala-gejala tersebut, apakah kita akan sepenuhnya mungkin kasarnya itu meninggal gara-gara hal tersebut gitu kan? Banyak, tidak sedikit gitu kan korban yang positif corona terus tidak lama kemudian mereka meninggal. Nah, apakah hal tersebut memang disebabkan oleh hal seperti batuk, gangguan pernapasan dan lain-lain tadi, atau apakah ada komplikasi penyakit yang lainnya gitu? Ya, yang ditemukan kasus meninggal sekarang kebanyakan ada penyakit penyertanya. Dan yang bisa memperburuk status kesehatannya yaitu umur di atas 50 tahun dan balita. Jadi kebanyakan korban-korban yang meninggal karena COVID-19 ini usianya di atas 50 tahun dan balita. Nah, iya. Begitu juga dengan penyakit penyertanya seperti diabetes atau ada penyakit paru kronis sebelumnya seperti bronkitis, pneumonia gitu. Jadi kalau di rumah sakit alasan meninggalnya tuh disebut saya lupa. Yang pasti meninggalnya itu tidak hanya karena si virus corona, tapi si virus corona itu bisa memperburuk status kesehatannya yang bisa menyebabkan orang tersebut meninggal. Berarti dari rata-rata tingkat kematian atau tingkat fatal dari virus corona ini salah satunya adalah seputar daya tahan tubuh gitu kan ya. Betul. Karena kalau dilihat bayi gitu kan, bayi atau orang dengan umur 50 tahun ke atas itu kan daya tahan tubuhnya itu masih sangat lemah gitu. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya virus corona ini yang membuat kita meninggal gara-gara virus corona ini berarti bisa dibilang gara-gara imun tubuh kita kurang kuat gitu ya, Pak. Betul. Nah, betul sekali. Kemudian mungkin setelah kita mengetahui gejala-gejala dari virus corona, juga komplikasi yang bisa disebabkan oleh virus corona dan hal lainnya, ada nggak sih gitu penanggulangan atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan virus corona ini gitu? Atau mungkin bisa disebut dengan pengobatan virus corona, apakah ada obatnya gitu atau seperti apa gitu? Varian silahkan. Kalau untuk pengobatan saat ini tergantung dari penyakit penyertanya. Untuk khusus pengobatan corona itu kan belum ada obatnya. Cuman saat ini yang kita lakukan untuk pengobatan yaitu memperlambat si proses memperparahnya si corona itu dengan meningkatkan imun tubuh. Atau misalkan kalau di rumah sakit kebanyakan penyakit penyertanya itu yaitu penyakit pernapasan karena si COVID-19 ini menyerang ke pernapasan. Nah, ada yang gagal napas itu bisa dibantu dengan ventilator atau alat bantu pernapasan. Jadi si paru-parunya yang sudah kronis tidak bisa mengembang sendiri. Kan kalau kita orang normal
tanpa sadar pun kita bisa bernapas. Iya. Sementara untuk yang kasus parah, kasus infeksi pernapasan parah yang diperparah dengan si COVID-19 ini bisa menyebabkan si paru-parunya itu mengeras sehingga tidak bisa kembung kempis seperti orang yang normal gitu. Akhirnya si pernapasannya itu diganti dengan mesin yang namanya ventilator. Nah, saat ini ventilator di seluruh dunia terbatas Iya. dan kalaupun ada harganya pun mahal, sehingga kemarin ada informasi di Indonesia ada universitas yang sudah bisa memproduksi ventilator dan diusahakan untuk bisa produksi massal. Iya. Nah, itu mungkin dulu. Iya, Pak Rian, saya juga sempat membaca seputar salah satu universitas yang menciptakan ventilator tersebut. Jadi mereka itu kan membuat ventilator dari benda-benda yang bisa dibilang sederhana gitu kan ya. Salah satunya seperti rice cooker yang dibuat menjadi ventilator. Nah, ini kan merupakan salah satu gerakan atau merupakan salah satu merupakan salah satu solusi yang dikeluarkan oleh para relawan Covid gitu ya dalam rangka menanggulangi wabah ini gitu. Ya. Nah, selanjutnya Pak Rian, kita akan berbicara seputar pencegahan dan penanggulangan Covid gitu. Namun sebelumnya kita akan break terlebih dahulu. Kita akan break terlebih dahulu untuk beberapa menit ke depan. Bagi para pendengar AMM semuanya diharapkan untuk menunggu. Mungkin kita akan memainkan beberapa lagu terlebih dahulu dalam rangka mengisi dalam rangka mengisi break kita. Jumpa lagi dengan kita berdua. Melanjutkan yang tadi seputar pembahasan kupas tuntas Covid. Pak Rian, kita akan membahas sedikit seputar tips trik menghadapi COVID-19 ini gitu kan ya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Pak Rian, apa sih yang Pak Rian lakukan atau tips trik dari Pak Rian sebagai salah satu penanganan atau penanggulangan untuk menghindari COVID-19 ini gitu, Pak Rian, silahkan. Untuk diri sendiri mungkin ya. Ya. Kalau untuk individu masing-masing pastinya kan nggak ada obatnya ya. Tidak ada cara lain selain meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Seperti makan makanan bergizi, minum suplemen, terus jaga pola hidup, jangan begadang gitu, istirahat yang cukup. Itu mungkin sementara. Oh, itu berarti salah satu tips dari Pak Rian adalah dengan cara menjaga imunitas tubuh kita agar tetap kuat gitu ya Pak. Jangan sampai lemah, karena kalau imunitas tubuh kita lemah maka otomatis kita akan mudah terjangkit oleh penyakit Covid, bahkan penyakit lainnya gitu ya Pak Rian. Nah, kebetulan Pak Rian ini ada salah satu sahabat AMM Radio yang menghubungi kita tadi, katanya ingin sedikit bertanya nih kepada Pak Rian. Namun sebelumnya akan saya bacakan nih untuk pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Riki Harpama ya, di Panawan Kidul. Katanya ingin bertanya nih kepada Pak Rian. Katanya, Dok, gimana sih cara meningkatkan imunitas terutama untuk balita dan juga lansia gitu, untuk 50 tahun ke atas gitu kan ya. Kemudian ingin request lagu Kalah dari Slang. Nah, lalu ada salam-salam untuk Haji Amin, Haji Amun, Haji Mustang, Haji Mahrojan, Haji Ganda, Haji Aan, Haji Uman Kusdiman, Haji Kiki Darda, sareng calon Haji Gus Hanif. Terima kasih. Itu dari tadi ada salam-salam sedikit dari Pak Riki Harpama gitu ya, salah satu sahabat AMM Radio kita. Nah, baik, silakan Pak Rian jawab untuk pertanyaannya yang tadi, bagaimana sih cara meningkatkan imunitas untuk bayi dan juga lansia 50 tahun ke atas, Pak Rian? Bayi dan lansia itu golongan orang yang, kalau bayi kan belum bisa mandiri. Kalau lansia ya kebanyakan sudah tidak bisa mandiri. Jadi diharapkan orang yang serumahnya yang paham dengan kondisi bayi dan lansia itu. Jadi yang harus diedukasi, yang harus terpapar dengan informasi mengenai khususnya COVID-19 ini adalah orang yang serumah
yang melayani bayi dan balita itu. Untuk bayi dan balita ya sama saja sih sebetulnya meningkatkan imunitas tubuh si bayi dan balita itu dengan cara pastikan diberikan makanan yang bergizi, pastikan tidurnya cukup, pastikan kalau memang perlu dengan suplemen penambah imunitas ya diberikan. Terus kalau untuk lansia, lansia di kita itu apa ya sepersekian persen atau sebagian besar hidup dengan penyakit yang menahun gitu ya, walaupun kadang tidak dirasakan oleh mereka. Nah, di masa pandemi ini pastikan penyakit penyertanya itu terpantau. Setidaknya status kesehatannya bisa dicek di fasilitas kesehatan yang ada, misalkan puskesmas atau pustu kalau di Panauan. Nah, dengan terpantaunya penyakit penyertanya itu, setidaknya imunitasnya sudah terjaga gitu. Jangan sampai penyakit penyertanya parah, terus nanti ketambah terpapar dengan COVID-19 ya bisa fatal gitu. Ya, baik Pak Rian, sebelum kita memainkan lagu requestan dari Pak Riki Harpama tadi, mungkin kita akan sedikit membahas seputar peningkatan imunitas tubuh gitu kan ya. Iya. Kata Pak Rian tadi kan salah satu untuk meningkatkan imunitas tubuh dari lansia maupun balita itu dengan cara memiliki asupan makanan yang benar-benar sehat gitu kan ya. Nah, apa saja sih contoh makanan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, terus makanan seperti apa gitu yang harus kita konsumsi untuk tetap menjaga imunitas tubuh kita agar tetap kuat gitu? Apakah yang berprotein banyak atau berkarbohidrat banyak atau seperti apa gitu Pak Rian? Yang namanya makanan sehat yaitu ya seimbang gitu ya. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui, makanan 4 sehat 5 sempurna itu kan dari SD juga sudah terinformasikan. Tidak perlu mewah-mewah sebetulnya, yang ada pun yang suka kita makan biasa sehari-hari, sumber karbohidrat misalkan dari nasi, proteinnya bisa hewani, daging-dagingan atau yang nabati, misalkan tahu tempe juga tidak masalah sebetulnya. Terus yang lainnya seperti sayuran yang cukup, dan kalau memungkinkan olahraga juga, tapi jangan rame-rame. Olahraga cukup di rumah saja dengan ya setidaknya menghangatkan tubuh lah, jangan sampai kita kaku jarang gerak gitu. Jangan mager terus kalau bahasa sekarang mah. Iya Pak Rian. Karena tidak baik juga kalau memang olahraga apalagi di ruang terbuka banyak orang, terus kita tidak tahu orang tersebut perjalanannya, ketemu siapa, dari mana gitu. Kalau misalkan olahraganya ya ramai-ramai, kita aja yang memang tidak pernah kemana-mana sih nggak masalah. Yang justru bahaya itu yang datang dari luar, misalkan dari luar Panauan kan kita tidak tahu orang tersebut sudah pernah kemana dalam setidaknya 2 minggu ini, ketemu dengan siapa, kan bisa saja orang tersebut sudah terpapar dengan COVID-19. Dan yang bahaya lagi sebetulnya ada yang dinamakan OTG, orang tanpa gejala. Dia sehat tapi sebetulnya sudah terpapar karena imunitasnya bagus sehingga tidak timbul tanda dan gejala yang seperti disebutkan tadi. Nah, walaupun tanda dan gejalanya di orang tersebut tidak muncul dan ternyata orang tersebut sudah terpapar, itu justru yang lebih berbahaya untuk menularkan ke orang lainnya. Nah, makanya tetap pakai masker kalaupun harus keluar rumah, dan jangan keluar rumah kalau tidak benar-benar penting gitu. Ya baik Pak Rian, berarti dapat kita simpulkan ya Pak Rian, untuk salah satu upaya kita untuk mencegah penyebaran dan salah satu cara kita untuk pencegahan COVID-19 ini adalah dengan cara menjaga imunitas tubuh kita ya gitu Pak Rian, dengan cara memakan
atau memakan makanan yang memang 4 sehat 5 sempurna tadi ya Parian. Terus kita juga harus melakukan olahraga kecil-kecilan gitu lah di rumah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Untuk selanjutnya nih Parian, terakhir nih pesan Parian gitu untuk warga-warga di sekitar kita, khususnya warga Panauan dan sahabat AMM semua. Apa sih pesan Parian sebagai salah satu penanganan, atau mungkin ada pesan-pesan dari Parian, nasihat atau apapun itu kepada warga-warga dan sahabat AMM Radio semua yang sedang mendengarkan sekarang? Silakan Parian. Kalau untuk individu sih mungkin sudah terpaparkan tadi ya. Yang jadi perhatian saya saat ini mungkin karena ini musimnya mudik ya, yang harus diwaspadai adalah gelombang pemudik dari luar Panauan. Jangan sampai kita kecolongan ada yang datang dari daerah yang zona merah sementara kita tidak tahu gitu. Makanya untuk keluarga yang punya kerabat atau bahkan keluarganya sendiri yang berasal dari luar Panauan, apalagi yang dari zona merah, harap untuk melaporkan ke petugas kesehatan, atau di Panauan ada apa ya, Tim pas respon COVID-19 gitu ya. Tim COVID-19 ya, baik dari Muhammadiyah atau dari fasilitas kesehatan. Nah, jangan sampai menunggu untuk dijemput oleh petugas kesehatan gitu. Jadi harap melaporkan, jangan takut karena protokol pemerintah ini bukan semata-mata untuk mempersulit masyarakatnya, justru untuk melindungi masyarakatnya agar wabah ini cepat selesai, agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Iya, baik Parian. Mungkin untuk sesi kupas tuntas COVID minggu ini dicukupkan sekian saja. Akan kita lanjut, insya Allah untuk sesi kupas tuntas COVID ini akan rutin seminggu sekali gitu ya, untuk membahas COVID-19 ini sebagai salah satu penanggulangan dan penanganan kami dari tim pas respon COVID-19 Panauan, dan juga salah satu langkah dari kami tim AMM Panauan dalam rangka menangani COVID-19 ini. Terima kasih kepada seluruh sobat AMM Panauan semuanya yang sudah setia mendengarkan kami di channel 99,98 mm. Kembali lagi bersama kita sebentar lagi. Untuk selanjutnya kita akan memainkan lagu requestan dari Bapak Riki Harpama tadi dengan judul kalah dari Slang gitu. Selamat mendengarkan untuk Bapak Riki Harpama dan para sahabat AMM Radio semuanya. Kembali lagi bersama kita di beberapa menit ke depan. Sesi yang tadi. Baik, kembali lagi ke pertanyaan, kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Parian berbicara seputar pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, apakah anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah ini sudah menurut Parian ya, apakah anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan suatu solusi yang mungkin cukup bagus, atau mungkin ada sedikit komentar dari Parian gitu seputar anjuran untuk penanganan dan pencegahan dari COVID-19 ini? Terkait dengan yang sudah dilakukan pemerintah, yang namanya pandemi itu kan kejadiannya seluruh dunia. Ya. Jadi yang diambil sebagai acuan itu pasti WHO. Ya. Nah, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan cara penyebaran virus corona dari satu ke lainnya. Menurut WHO, ketika seseorang menderita COVID-19, batuk atau bernapas, mereka melepaskan seperti tetesan atau partikel cairan dari mulut atau hidungnya. Nah, kebanyakan tetesan atau cairan yang jatuh ke permukaan benda di dekatnya seperti meja atau handphone atau apapun, itu bisa saja terpapar dengan virus COVID-19 itu. Nah, orang bisa terpapar COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda tersebut.
dan bisa saja mengusap mata, mengusap hidung, mulut ataupun bahkan bisa saja melalui telinga si virus itu masuk ke orang yang menyentuhnya. Ya. Nah, terus untuk pencegahannya sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Nah, sedang dilakukan penelitian terutama di Cina yang pertama kali ditemukan virus tersebut. Saat ini masih dilakukan penelitian untuk membuat vaksin dan obatnya. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebarannya yaitu sering-sering mencuci tangan dengan sabun atau air paling tidak selama 20 detik sehingga tangan kita bisa bersih. Terus hindari menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit. Walaupun belum tentu orang tersebut terpapar COVID-19. Hindari menyentuh hewan atau unggas yang bisa saja walaupun bukan COVID bisa saja virus flu yang lainnya yang ada di hewan-hewan tersebut. Ya. Terus membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Contoh handphone misalkan yang sering digunakan saat ini. Tutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Kalaupun pakai tisu ya segera buang tisu ke tempat yang aman. Terus jangan keluar rumah saat keadaan sakit. Lalu kalaupun harus keluar rumah selalu gunakan masker. Ya. Masker itu sekarang ada dua ya. Yang masker untuk petugas medis yang masker medis yang bisa hijau atau biru yang ada lapisannya. Nah, untuk memastikan si masker medis itu efektif atau tidak, bisa dicoba dengan meniup, misalkan meniup lilin. Kalau si udara yang kita keluarkan saat pakai masker bisa mematikan lilin tersebut, berarti si masker itu bocor gitu. Ya. Tidak sesuai standar. Kurang Nah, efektif, yang dianjurkan pemerintah saat ini untuk orang yang sakit atau bukan para medis yaitu masker kain. Nah, setidaknya masker kain bisa mencegah penularan melalui percikan-percikan itu setidaknya tidak sampai keluar dari mulut kita gitu atau hidung kita. Itu mungkin. Baik, Varian. Nah, kalau kita lihat berita dan statistik dari angka yang disebabkan oleh angka kematian, kesembuhan dan juga positif dari wabah ini, kalau kita lihat kan pemerintah sudah menganjurkan, bahkan WHO gitu ya, sekelas WHO juga sudah menganjurkan, tetapi setiap hari itu masih ada peningkatan angka positif bahkan angka kematian gitu. Nah, kalau kita contoh gitu kan, salah satu negara seperti Vietnam juga Cina, mereka kan juga negara-negara yang terdampak atau bahkan terkena wabah dari virus COVID-19 ini, tapi mereka berhasil survive dan alhasil di negara-negara tersebut bisa dibilang sudah bersih dan bahkan sudah pasien positifnya sudah nol gitu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia atau mungkin di Amerika gitu kan ya, di Amerika per hari ini sudah menyentuh total 1 juta lebih yang positif gitu ya, dengan angka kematian yang kurang lebih 50.000. Nah, hal tersebut disebabkan oleh apa sih gitu? Kenapa masih ada peningkatan pasien positif corona gitu? Padahal kan anjuran-anjuran juga sudah dianjurkan oleh pemerintah, tetapi setiap hari masih ada saja gitu peningkatan pasien COVID-19. Nah, menurut Varian sendiri, hal tersebut tuh disebabkan oleh apa gitu? Kalau bicara negara ya, konteks negara jelas beda lah dari ideologinya gitu. Kalau misalkan Vietnam dan Cina itu kan komunis, satu partai, satu perintah gitu. Terus kalaupun ada yang membangkang, konsekuensinya jelas. Beda halnya dengan negara-negara demokratis seperti Amerika, Italia dan bahkan Indonesia. Nah, untuk pandemi memang
kontribusi warga negara itu jelas menentukan gitu, karena pemerintah walaupun anjurannya sudah jelas tergantung dari masyarakatnya itu. Nah, makanya konsep negara madani itu pemerintahnya adil, rakyatnya taat hukum gitu. Nah, kita bisa menilai bagaimana masyarakat kita Indonesia saat ini. Walaupun sudah jelas anjuran pemerintahnya seperti apa gitu. Nah, kalau berandai-andai gitu ya. Kalau berandai-andai kalaulah dari awal kita lockdown, bukan berarti saya mengkritisi pemerintah ya. Iya. Kalaupun nantinya harus lockdown, kenapa tidak dari sekarang gitu. Iya. Toh ujung-ujungnya juga nantinya mungkin akan lockdown juga gitu, sehingga penyebarannya itu bisa terkunci lah, bisa dihitung secara matematis kalau masyarakatnya tetap di rumah, tidak ada kontak dengan yang lainnya gitu. Berarti bisa dibilang peningkatan perharinya itu setiap hari semakin meningkat itu karena disebabkan oleh masyarakat yang mungkin bisa dibilang kurang ini ya, kurang apa namanya, bedegong gitu ya, kalau bahasa Sundanya bedegong gitu kan, masyarakat yang bedegong gitu, yang bebal gitu ketika pemerintah menganjurkan beberapa anjuran untuk melakukan self isolation gitu ya, isolasi diri di rumah atau mengurangi kontak dengan orang luar. Masyarakat kita terkesan bebal gitu, terkesan bedegong gitu, dan bisa dibilang menantang penyakit ini gitu. Alhasil seperti yang kita lihat sekarang gitu, semakin hari pasien positif corona dan juga kematian corona itu semakin meningkat gitu, karena memang kurangnya kesadaran dari masyarakat gitu. Karena memang untuk menghadapi wabah ini perlu kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Betul. Gitu ya, seperti negara-negara yang bisa kita contoh seperti Cina dan juga Vietnam gitu, karena masyarakatnya nurut dengan anjuran-anjuran diberikan pemerintah, alhasil mereka berhasil menanggulangi wabah ini ya, Parian. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke sesi tersebut, kita akan break terlebih dahulu sebentar. Kembali lagi bersama kita berdua dalam beberapa menit ke depan. Untuk selanjutnya kita akan memainkan beberapa lagu terlebih dahulu. Baik, selamat malam.